akan menjelaskan tentang lebih ke arah internet safety, keamanan di internet. Walaupun kalau Anda mau ilmunya ada di website yang sama, ada tentang cyber security. Oke, cuma sebelum terlalu jauh, saya boleh nanya, apakah Anda, ini bisa dibaca di sini tentang saya, tadi bisa dibaca di Wikipedia ya, jadi itu nggak penting banget. Nah, ini ada website Open Course, saya buka sekalian ya. Open, ini pada bawa handphone nggak ya? Ya, Saya sampaikan juga mungkin dirimu. Oh, ada di, oh iya. Apakah semua sudah join di Open Course ITTS ACD? Belum, oke. Yang belum. Ada yang belum? Saya boleh tahu berapa orang yang sudah join? Yang sudah berapa? Oh, baru sedikit. Ada 1, 2, 3, 4. Keren. Oke. Nah, Bapak? 5. Oke. Silahkan join ke Open Course itts.ac.id, free gratis. Oke. Alamat saya eja lagi ya, opencourse.itts.ac.id. Kemudian nanti ada, ini saya logout dulu lah. Saya logout dulu. Benar. Oke. Nanti ada menu sebelah kanan atas, ada menu login, silahkan login, kemudian register. Kalau Anda belum register, kalau ada masalah di emailnya, nggak masalah, nanti saya akan approve. Oke, ini ada login, silahkan login. Nanti di bawah ada menu untuk registernya. Oke, ini ada create new account. Nah, nanti yang normal akan kirim email, dan nanti emailnya silahkan diklik buat autentikasi. Oke. Nah, kalau emailnya nggak masuk nggak apa-apa, mungkin nanti sekitar jam 12-an gitu akan saya approve semuanya, supaya yang gagal-gagal tetap bisa masuk. Itu ya, silakan register segala macam. Objektifnya apa? Setelah Anda login dan register, saya harus kasih tahu dulu lupa. Ini passwordnya, tolong password ini agak rumit, harus ada huruf besar, harus ada huruf kecil, harus ada angka, harus ada huruf-huruf yang ajaib-ajaib kayak tanda seru, pagar, tanda tanya, pokoknya huruf ajaib harus ada minimal 1. Terus harus lebih dari 8 karakter. Yang penting dari semua, saya ulang ya, huruf besar, huruf kecil, angka, karakter khusus harus lebih dari 8 karakter, dan yang paling penting dari semua adalah harus serem banget ya. Yang penting dari semua adalah harus ingat gitu ya. Kalau lupa kirim email ke saya, ntar saya kasih password lah. Ini beres ya. Oke, setelah Anda bisa join, nah ini PR-nya. Saya akan login langsung. Saya udah punya account, saya bisa login. Setelah bisa join, di sini ada tes, cuma 5 menit, 6 soal. Oke, saya kasih lihat nih ya. Kalau bisa join, kalau sudah bisa join, silakan klik site home. Oke, site home diklik, kemudian ini boleh dilihat, boleh diingat, bentar sama teman-temannya tanya-tanya aja. Boleh klik site home, nanti di site home ini ada kuliah namanya tanggal hari ini 2002 1107. Jadi ada kuliah yang nama kuliahnya tanggal hari ini. Ini saya klik site home, ini baru jalan. Ini lama banget ya. Saya lagi pakai internet di sini nih. Yang BDS ya, Pak? Yang BDS ya? Ini betul BDS. Ini seru, balapan sama semua orang di sini, jadi seru banget. Oke. Kalau masuk site home, Anda bakal lihat kayak ginian, semua kuliahnya ada di sini. Kemudian saya akan cari Ctrl F,
2002 1107 akan ada satu aja kuliah namanya ITTS Kominfo 2022 1107 diklik. Oke. Nanti di bawahnya ada menu kuis, silahkan dikerjakan. Itu nih kalau turun ke bawah, ini materi-materinya ada di atas, itu materi hari ini. Tapi kita akan turun ke bawah banget. Saya akan klik pre-test, cuman dikasih waktu 5 menit, soalnya cuman ada 6. Saya akan kasih lihat pre-testnya ya, jangan khawatir, soalnya tiap orang akan beda, soalnya akan di random, tiap orang beda. Kalau mau duduk sebelahan nggak masalah, mau nyontek nggak masalah, beres ya. Ini saya contoh, attempt quiz now, start attempt. Nanti soalnya kita bisa baca, rata-rata soalnya cuma multiple choice atau benar salah, gampang banget. Tujuan ini bukan ngambil nilai dari Anda, cuma nanti teman-teman panitia bisa dapat masukan seberapa mengerti Anda tentang keamanan di internet. Kira-kira itu aja sih. Ini contoh ya, saya bacain ya. Ini saya bacain. Cyberbullying yang paling umum atau sering dilakukan antara lain adalah posting nama, komentar atau konten yang jahat atau kasar atau penuh kebencian tentang ras, agama, etnisitas atau karakter pribadi secara online. Benar atau salah? Benar. Ya, saya mah ikutin lu pada lah. Benar. Next page. Udah gitu aja sih. Jadi cuma kayak gini aja. Oke. Jadi nggak susah. Saya yakin kalau dengan 6 soal Anda akan dapat 100 sih sebenarnya. Oke. Nah, cuman yang ini tidak ada sertifikatnya nih. Nah, ini pertanyaan kedua. Jauhi chat room atau mailing list yang sifatnya provokatif atau berisi hal-hal yang negatif lainnya. Benar salah? Benar. Ya, pintar. Ini saya akan sembarangan aja di sini ya, biar cepet aja. Kalau udah capek bisa langsung ke finish nih. Ya, lemot. Oke. Nah, ini bisa dikerjain lagi. Saya akan coba, nggak bisa finish, bisa nggak ya? Ini pokoknya cuma 6 soal sih. Saya akan next aja ya, atau start preview lah. Jadi Anda cuma ngerjain ini 6 soal aja. Kalau udah selesai, Anda bisa lihat nilainya. Kalau Anda tidak puas dengan nilainya, silahkan kerjain lagi. Jadi nanti yang nilai terbaik yang akan dikasih ke teman-teman panitia. Harapannya sih Anda dapat nilai 100 semua. Cuman yang ini tidak ada sertifikatnya. Kalau Anda pengen sertifikat, ini beres sampai sini ya. Sampai sini dulu, ada pertanyaan nggak? Beres ya? Bisa register, bisa join, bisa nanti masuk ke apa? Di sebelah kiri itu ada kayak main menu. Bentar, tadi mana tuh? Saya masuk ke dashboard aja ya. Paling enak sih pakai laptop sih, pakai laptop kecil banget, paling enak. Jadi nanti kata kuncinya adalah tanggal hari ini. Nanti ada satu mata kuliah yang ada tanggal hari ininya, nanti silakan kerjakan kuisnya. Cuman karena kuisnya cuma 6 soal, Anda tidak dapat sertifikat. Nah, sekarang kalau pengen dapat sertifikat, oke, caranya ini kalau mau pengen dapat sertifikat ya, caranya adalah klik site home lagi. Oke, terus nanti cari Ctrl F, cari kata kuncinya internet safety. Di sini ada internet safety yang tidak ada tanggalnya. Jadi, salah. Internet safety yang nggak ada tanggalnya mana dia? Ini dia. Namanya adalah ITTS Open Course Internet Safety. Oh, banyak banget yang akses ke database. Server saya nge-hang. Tapi ceritanya saya ngambil cerita aja ya. Jadi kalau
masuk ke site home lagi, saya akan masuk ke cyber security. Di sini ada cyber security misalnya, saya tap. Di sini ada computer network, saya tap. Ada data engineering, ada mantada. Saya cari lagi ya. Data. Ini ada data engineering, saya klik start. Oke, saya akan buka dikit-dikit ya. Oke. Kok susah banget sih. Ini sambil nge-zoom, jadi pusing saya. Nah, ini ada kuliah cyber security. Ini bisa saya geser nggak ya? Oke. Nah, ini kuliah cyber security. Ini lebih berat dari ini. Kalau ngajarin jaringan yang susahnya. Oke. Contoh, di sini saya akan ngajarin bagaimana caranya bikin 4G, 5G sendiri. Jadi bukannya beli dari pabrik, tapi kita bikin sendiri 4G, 5G, diajarin di sini. Terus di sini juga diajarin bagaimana caranya kalau kita pengen masuk neraka. Oke. Di sini ada persiapan hacking, footprinting, sniffing, hacking wireless, attack password, diajarin semua dengan gamblang. Dan ini saya sudah dapat teguran dari YouTube sampai 7 kali, dan saya sudah diancam oleh YouTube bahwa channel saya akan di-delete sama YouTube karena terlalu banyak video hacking. Terus ya, ilmunya ada, bisa diajarin. Terus setelah itu, setelah UTS, saya biasanya ngajarin bagaimana cara masuk surga. Jadi awalnya masuk neraka dulu, baru masuk surga. Untuk masuk surga diajarin tentang vulnerability analysis, basic server security, firewall, secure shell, pusing kepala dalam istilahnya udah pening kepala, sama sampai forensik, sama information security. Itu
Ini
Masuk ke Google, semua bisa pakai Google kan? Jangan pernah dipraktekkan ini namanya doxing dan ini melanggar hukum. Beres ya? Cuman karena saya lagi jadi narasumber, ini ada TNI segala macam, jadi pura-pura bego gue. Masukin kata kuncinya, biasa aja kata kuncinya, IKTP, biasa kan? Ada yang istimewa di situ? Tidak ada kan? Tidak ada. Enter. Oke, enter. Biasa aja. Saya klik gambar. Oke, mulai mampus lu. Mampus lu.
kata kunci misalnya kartu keluarga, sama aja, jangan khawatir. Kartu keluarga mulai kelihatan. Kita ganti kata kuncinya sama kartu, misalnya mahasiswa. Keluar, mahasiswa, gimana sih? Siswa, nah gitu. Bisa keluar kan? Cakep nggak? Lumayan. Oke, bisa keluar? Nih, kalau mau agak-agak geblok-geblok dikit, mulai kartu anggota. Di sini ada TNI, polisi, polwan, apa segala macam bisa diatur mau yang mana lah ya. Polwan menarik kali, saya belum pernah lihat yang polwan nih. Pengen tahu aja sih. Lumayan nih. Oke, ini nggak boleh dikerjain. Oke, ya. Tapi bisa kelihatan kayak gitu. Beres ya. Ini yang agak, ini sampai sini. Sekarang kita ambil tingkat kesulitannya. Pakai ini play google.com. Oke. Kalau di handphone klik aplikasi Play Store, Anda bisa masuk ke Play Store. Kalau saya masuk ke playgoogle.com, aksesnya sama, cuma sekarang saya ganti di sini jadi iktp. Oke. Langsung keluar aplikasi iktp yang ada di Play Store. Nih, saya klik. Ini aplikasinya yang bikin adalah Ditjen Dukcapil Kemendagri. Mampus tuh emang.
Adan berhenti bentar nggak apa-apa, istirahat bentar pas adan. Pak. 35 masih lama Pak. Saya kasih lihat dulu toolnya, alat yang biasa dipakai sama hacker. Hacker biasanya akan pakai salah satu tool favorit kita adalah Kali Linux. Oke, ini bisa di-download free, gratis. Kali Linux bisa di-download dalam bentuk CD-ROM segala macam, nanti bisa di-download. Tampilannya kira-kira kayak gini, gambaran sistem operasinya kayak gini lah, di tampilan sistem operasinya. Jadi ada bentuk apa sih namanya, dragon, naga, nanti ada ini. Nah ini saya akan coba jalankan Kali Linux-nya. Ini saya percobaan banget nih, mudah-mudahan berhasil. Soalnya Kali Linux yang saya punya kalau ada kacau yang ini. Saya rubah dulu settingannya. Network, saya rubah ke bridge, saya masukin ke WiFi. Oke, di kabel connected. Oke, terus saya akan sambungin server buat saya serang. Setting. Nih, sambil saya harus cerita nih yang saya kerjain apa ya, biar Anda semua ngerti yang saya kerjain apa. Yang Anda lihat di depan, di layar di depan ini softwarenya namanya VirtualBox. Oh, kok belum pindah ya? Nah, belum mampus deh gue. Bentar, saya coba share screen lagi. Sorry. Nggak bisa share desktop dia. Nggak bisa, ya udah kuasa satu-satu. Saya harus pindah-pindah nih, karena dia nggak bisa share desktop langsung. Nih, yang Anda lihat sekarang di layar, udah bener ya? Oke. Ini software namanya VirtualBox. Fungsinya VirtualBox adalah supaya komputer bisa jalan di dalam komputer. Ngerti, kebayang? Jadi dalam komputer saya punya beberapa komputer. Oke. Di sini ada server korban dan sini ada Kali Linux. Oke. Kali Linux tadi saya bilang ini sistem operasi yang biasa dipakai sama hacker, tapi ada banyak sebetulnya sistem operasi yang buat masuk neraka seperti ini. Salah satu yang paling favorit adalah Kali Linux. Beres ya? Hati-hati kalau pakai kayak ginian karena kita bisa dengan mudah melanggar hukum. Oke, saya akan coba jalanin Kali Linux-nya, start normal. Saya akan jalanin juga server korbannya. Langsung nyala dia. Sini saya akan start normal. Oke, dua-duanya saya jalanin. Ini ada dua komputer jalan dalam komputer saya. Jadi komputernya cuma satu, tapi ada dua komputer lagi jalan di dalam komputer ini. Oke, supaya saya bisa ngedemoin bagaimana teknik serangan segala macam. Tapi ini saya jadi hacker. Oke.
Nah di server korban ini, nah ini lagi booting nih Kali Linuxnya, kelihatan nggak? Oh nggak kelihatan kan, gue harus pindah-pindah nih, stres nih gue. Gimana caranya gue pindah-pindah ya? Oh harus stop dulu, terus share ke desktopnya itu, dan share screen, mati gue nggak bisa share screen ini. Oh ini dia. Ini dia Kali Linuxnya. Ini Kali Linuxnya sudah on, mudah-mudahan layar udah kelihatan. Tolong nanti kalau layarnya ini nggak bisa desktop sekaligus sih soalnya. Kali saya akan username-nya Kali. Oke, saya login ke desktopnya. Oke, saya harus ngecek aduh baterai mau habis ini. Ada. Oh ada. Oh, colok. Udah merah ini, bisa bahaya banget ini. Oke. Ini contoh sistem operasi yang buat melakukan attack serangan. Ini di sini. Kalau sistem operasi yang normal, kalau kita klik menunya, di situ biasanya menu Office, buat ngetik segala macam. Kalau ini sistem operasinya agak serem. Di sini ada 01 Information Gathering, ngumpulin informasi. Jadi kalau Anda udah mulai melihat Kali Linux seperti ini tahapan serangannya kira-kira kayak kalau TNI atau aparat kalau melakukan serangan dia akan bertahap. Dia nggak akan ngirim pasukan langsung nyerang. Dia pasti akan melakukan intelijen dulu. Lihat sasarannya siapa aja. Wah, disconnect networking. Wah kacau ini saya. Network disconnect. Berarti saya harus pakai strategi beda nih buat nyambungnya. Tapi saya kasih lihat dulu ini ya, information gathering, terus ada vulnerability analysis buat analisa kelemahan sistem. Kemudian kita bisa analisa web, kelemahannya di mana aja. Saya bisa analisa database, kelemahannya di mana aja. Saya bisa nyerang password. Jadi pertama-tama dia intelijen dulu, kemudian analisa kelemahan, kemudian attack, serang password, serang wireless wifi supaya kita bisa dapetin wifi gratisan. Kalau password wifi-nya di password, kita jebolin passwordnya pakai wifi wireless attack. Kemudian kita mulai yang ini yang agak bahaya, ini exploitation tools. Kita ambil alih server supaya servernya jadi punya kita. Jadi hacker bisa sampai server kita ambil alih, server jadi punya kita. Dan ini ada teknik nyadap segala macam. Ini sniffing buat nyadap. Dan ini ada forensik yang tadi harganya sekitar 100-200 juta kerja seminggu. Orangnya ada kayak gitu. Jadi sekarang saya nggak akan bisa ngasih semuanya. Cuma saya punya masalah ini networknya nggak nyambung nih. Coba saya lihat dapat IP address kagak. Sorry, ini pakai bahasa tidak manusiawi ya. Saya zoom in dulu biar Anda bisa lihat. Ini tidak manusiawi banget sebenarnya. Saya nggak pengen ngasih lihat ini ke Anda tapi kepaksa nih. Oh iya, nggak dapat saya nggak nyambung ke jaringan ini. Saya nggak nyambung ke internet. Oke, saya harus ganti strategi ini kepaksa. Soalnya saya pakai wifi nyambungnya, jadi masalah kalau pakai wifi. Suka rewel kayak gini. Kepaksa saya shutdown karena ini waktunya sempit. Saya tidak akan pakai Kali Linux karena Kali Linuxnya ribet urusannya. Coba saya lihat servernya dulu ya. Coba ini urusan Zoom-nya bisa saya share screen lagi nggak server? Ini server, saya masuk ke server. Coba saya lihat dulu servernya bisa dapat IP address enggak? Oke. Ini server yang biasa kita buat serang, latihan perang. Oke, if config dapat IP enggak? Kan sama aja ya. Parah. Saya jadi super user dulu. Saya coba minta IP ya. Di client enp0s3. Ini adalah perintah-perintah kalau ada hacker, kira-kira perintah-perintah yang dimainin kayak gitu. Kalau hacker ya. Jadi perintah-perintahnya nggak manusiawi kayak gitu, dan kita biasanya hidup di dunia hitam seperti ini. Jadi dunianya kayak gini, kalau melihat hacker kerja, dunianya kayak gini, hitam kayak gini sih. Cuman ini saya punya masalah, saya nggak bisa dapat
nomor dari internet sini. Karena saya nggak bisa dapat nomor, saya kepaksa harus bikin jaringan sendiri nih, kepaksa. Ini kayaknya nggak bisa dapat, ganti strategi. Shutdown. Oke, saya kepaksa harus bikin jaringan sendiri. Saya akan bikin jaringan sendiri, mudah-mudahan berhasil nih. Oke. Saya akan bikin laboratorium, ini lebih sulit sebetulnya karena dia akan ngambil prosesor saya lebih banyak. Saya bikin lab komputer di dalam komputer saya. Oke, software yang dipakai namanya GNS3. Fungsinya adalah saya bikin lab komputer di dalam komputer saya, dan semua software yang saya pakai ini gratis. Nggak usah bayar apa-apa, kita bisa ambil, kita bisa pakai. Jadi sebetulnya teknik ini saya pakai buat ngajar di kampus karena mahasiswa saya banyaknya kiri, nggak punya duit, ya udah gua kasih yang gratisan aja. Software namanya GNS3, kita bisa bikin lab komputer. Sekarang saya akan bikin lab komputer. Oke, nanti saya akan ini susah banget ya. Mana GNS? Ini GNS3-nya. Sekarang saya kasih lihat share. Nah ini yang belum ya. Oke. Oh tadi belum kelihatan ya belum ya? Yang ini. Yang GNS tadi belum ya? Oh alah, ini susah. Harus pindah-pindah pusing. Oke, sekarang ini GNS3 kemudian yang ini lab komputer. Saya bisa bikin punya sambungan ke internet. Biasanya sambungan internet kita simulasikan dalam bentuk awan, cloud. Kemudian saya akan masukin switch, hub, jaringan, switchnya jaringan. Kemudian saya akan masukin server dan saya akan masukin Kali Linux di sini. Jadi saya punya server, saya punya Kali Linux, punya switch, saya sambungin. Cara nyambungnya gampang banget, cuman ini sambungin di sini, ini saya klik lagi, sambungin ke switch. Kalau yang benerannya sih pakai kabel ya. Aduh, nggak mau dia, tidak mau. Jadi harus saya edit dulu di sini. Ini susah nih urusannya, harus edit macam-macam jadinya. Ini harus saya rubah, saya not attach. Iya, not attach. Sorry. Oke. Coba yang ini juga harus dirubah semua. Mudah-mudahan mau nanti dia. Kalau nggak dirubah dia nggak mau soalnya. Generic driver. Oke, kita coba ya. Seru dah harusnya kalau udah kayak gini mah. Nih mau nggak nempel? Oke, mau nempel. Ini mau nempel nggak? Oke, mau nempel. Ini kelihatan ada yang warna hijau, berarti kondisinya sudah on. Yang warna merah belum on, belum nyala. Saya akan nyalakan yang servernya dulu. Caranya saya start. Biasanya kalau server yang normal adalah saya pencet tombol on supaya dia nyala. Sekarang saya pencet start, dia nyala. Saya tunggu bentar supaya dia nyala beneran. Oke, dia nyala udah. Sekarang saya akan nyalain Kali Linuxnya lagi. Start supaya nyala. Oke, tunggu dulu supaya nyala. Nah, udah mulai nyala. Jadi sekarang beda konfigurasinya. Tadi saya bikin komputernya langsung nembak ke wifi-nya yang ada di hotel ini. Cuman sekarang saya pisahin wifi-nya, saya bikin supaya lewat jaringan saya sendiri. Soalnya lewat wifi yang di hotel saya nggak dikasih nomor. Kalau saya nggak dikasih nomor, saya nggak bisa komunikasi satu sama lain. Jadi internet cara kerjanya kira-kira kayak handphone, kayak seluler. Kalau handphone nggak punya nomor nggak bisa nelpon. Internet juga sama. Kalau kita nggak punya nomor nggak bisa komunikasi juga. Cuman semua teknik itu dibikin otomatis di internet supaya handphone Anda yang dipegang di Anda itu dapat nomor otomatis dari wifi di sini. Cuman karena saya tidak nyambung ke wifi secara langsung, tadi komputer saya adanya di laptop, tidak ada di wifi, dia nggak mau ngasih langsung. Kepaksa saya harus kadalin. Jadi ini teknik buat ngadalin. Sebenarnya saya cuma pengen ngasih lihat aja bagaimana teknik buat nyadapnya aja nih. Coba saya masuk dulu ya. Passwordnya. Iya, belum tampil. Siap. Oke. Ini mana tadi? Ini ya. Saya harus lepasin dulu. Saya harus
pindah lagi ini share. Oke. Saya lagi masuk ke server nih, saya clear layar nih server if config. Nah sekarang saya punya nomor 192.168.1.226. Saya dapat nomor nih 192.168.1.226. Sekarang saya masuk ke Kali Linux, harus pindah lagi nih Kali Linux, pindahin lagi. Stop share dulu ya, ini surprise nih. Share lagi, saya pindah ke Kali Linux. Mana Kali Linux saya? Mana Kali Linux ya? Ini bukan, ini dia. Nih Kali Linux, share. Username-nya Kali, password-nya Kali. Saya masuk ke dalam Kali Linux. Nanti saya harus ngecek saya dapat IP-nya berapa. Saya akan dari Kali Linux dulu ya. Mudah-mudahan saya bisa nih. Kalau enggak, pening kepala urusannya. Soalnya dia suka kacau nih Kali Linux yang saya install di sini, suka kacau deh. Dan tadi 192.168.1.226 itu servernya. Sekarang Kali Linux-nya coba kita cek. Oke, saya akan view zoom in. Mana dia? Zoom in. Zoom in. Zoom in biar besar aja, biar enak lihatnya. Kalau nggak kecil banget, terutama yang di zoom suka susah lihatnya. Sorry, salah. Zoom in. Zoom in. Salah lagi. Zoom in, kontrol plus lah. Kontrol plus. Nggak mau. Ya udah. Edit, zoom in, edit, zoom in, edit, zoom in. Ping 192.168.1.226. Oke, nyambung. Oke. Coba kita jadi super user, sudosu. Ini saya langsung aja biar sorry. Kali. Oke. Saya jadi super user sekarang. Super user adalah orang yang paling berkuasa di sebuah mesin. Kalau mau jujur, internet kekuasaan tertinggi bukan ada di Menkominfo, minta maaf ya. Internet kekuasaan tertinggi ada di super user ini, karena dia bisa nge-set IP address, dia bisa set domain dan sebagainya. Jadi kekuasaan tertingginya di sini banget. Nah sekarang saya akan coba nyadap Wireshark. Wireshark adalah software buat nyadap, dan Anda bisa download Wireshark ini di internet secara free. Bisa diinstal di Windows, bisa diinstal di Kali Linux, di Mac OS bisa, dan kalau nggak salah di Android juga ada Wireshark-nya. Saya akan coba jalanin Wireshark-nya. Nih, saya coba jalanin. Oke, mudah-mudahan tetap keluar. Oke, keluar. Oke, ini saya akan. Oke, ini belum ada komunikasi. Saya akan coba buka di sini. Saya coba ping 192.168.1.226. Oke. Ini kelihatan ada aktivitas di sini, kelihatan naik. Ini kecil nih, mungkin yang di sini masih bisa lihat, yang di internet mungkin agak susah melihat. Soalnya ini saya nggak bisa ngegedein. Coba kontrol plus mau nggak ya? Kontrol nggak bisa. Saya nggak bisa gedein. Bisa nggak ya? View zoom in. Bisa zoom in nggak dia? Nggak bisa. Mana? Nggak bisa dia. Ini nggak bisa di zoom nih. Jadi minta maaf yang di internet agak susah gampang. Oke. Tapi yang Anda lihat ini adalah teknik bagaimana orang melakukan penyadapan. Saya kalau buat pemula, teknik nyadap kira-kira kayak gini. Oke. Menu yang dipakai cuma dua, capture sama analyze. Oke. Capture, start. Dia akan mulai nyadap di sini. Oke. Nah, saya akan coba melakukan komunikasi nih sekarang antara saya ke server. Oke. View, edit, zoom in, supaya gede. Saya bikin segede mungkin ya supaya Anda enak lihatnya. Zoom in, saya gedein. Ini mudah-mudahan enak lihatnya. Sekarang saya akan masuk ke server 192.168.1.226. Oke, enter. Oke, username-nya namanya Ono. Sorry, salah.
Salah. Saya ulang lagi nih. Username namanya Ono, O-N-N-O. Beres ya? Saya akan ketik password. Saya ketik passwordnya. Bisa lihat? Kelihatan passwordnya? Nggak kelihatan kan? Aman nggak? Nggak kelihatan? Aman? Kelihatannya aman. Saya enter di sini. Oke. Enter, kenapa kamu di enter nih? Loh. Oh, masuk dia. Udah masuk ya? Kelihatannya aman. Saya clear layar. Oke. Clear. Saya akan jadi super user, sudo su jadi super user. Saya masukin password lagi. Kelihatan passwordnya? Nggak kelihatan? Aman ya? Enter. Oke. Bayangkan kalau Anda pakai email di Gmail. Oke. Ini saya di dalam server ini ada mail server juga. Semua mail juga saya disimpan di sini. var 10 mail. var 10 mail adalah folder tempat simpan email. Di Gmail, email-email akan disimpan juga di var 10 mail. Sama. Coba saya lihat ada emailnya siapa. Di sini ada emailnya Ono. Saya akan baca more Ono. More Ono adalah baca emailnya Ono. Saya bukan Ono, saya admin, saya super user. Saya akan baca emailnya Ono dan ini kebaca, bisa dibaca. Terus ya, hati-hati. Kalimatnya seperti ini. Kalau Anda pakai Gmail, adminnya Gmail bisa baca email Anda dengan mudah. Terus ya, kayak gini doang cara bacanya. Oke, sekarang saya masuk lagi ke penyadapnya. Ini penyadapnya. Ini nyadap. Oke. Sekarang saya stop. Sadapan-sadapnya stop. Sekarang saya pengen lihat. Di sini kelihatan ada telnet data, ada telnet data. Yang saya lakukan adalah analyze, follow, TCP string. Oke. Ada yang bisa baca password saya berapa? Tapi kira-kira gini ya. Gue udah tau lah kelakuan tuh pada. Oke, ini saya akan capture ulang, start, continue without saving. Saya akan start lagi, nyadap. Oke, ini start penyadapan dilakukan lagi. Saya akan buka browser. Oke, ini udah berat nih sebenarnya kondisinya, komputer saya berat banget. Karena saya jalanin 3 komputer. Dalam satu komputer saya jalan 3 komputer. Udah gitu jalanin server, udah gitu jalanin browser lah. Pusing kepala. Oke, saya akan masuk ke sini. 192, 168. Lemot bentar, lemot banget lemot. 192.168.122.6. Squirrel mail. Ini buat demo doang ya. Ini demo aja, saya bohong. Saya bohong-bohongan pura-pura ngirim email ke dari Pak Jokowi. Saya akan masuk, saya gedein. Saya masuk, password saya apa tadi? Username Ono, passwordnya apa? 123456. Login ya. Oke. Nggak usah di save, don't save. Ini saya bisa lihat email saya. Beres ya? Nah, saya akan, ini kejadian beneran, jangan khawatir, saya waktu itu di aparat, saya demoin seperti ini. Di depan saya jenderal bintang 1, bintang 2, di belakang sana ada belakangnya kolonel, terus mayor, letnan, dan paling ujung belakang-belakang tuh letnan, sarsan mayor segala macam. Saya udah bilang, saya lagi demo, saya pura-pura, saya bohong. Oke, yang saya lakukan kira-kira kayak gini.
Ini bohong nih, jangan khawatir ini nipu. Tapi sambil saya sadap ya. Oke, exit, saya keluar, clear layar, telnet, masih ke server, cuma saya ganti portnya 25. Oke, masuk ke mail server, saya akan bilang, hello, jangan saya lah, hello, biar kok rumah domainnya kominfo ya, kominfo.go.id. Biar serem, ini nggak bisa yaudah, ini kominfo. Oke. Masuk server lokal, mail from Jokowi at presidenri.go.id. Beres ya. Di situ korban.com. Data from Jokowi at presidenri.go.id. Ini beneran nih, ini bukan bohongan loh. Hati-hati, ini beneran. Jadi ada website namanya presidenri.go.id, ada Jokowinya, mantep kan? Tuh korban.com. Subjek, awas Yano itu, lu jangan macem-macem ngajarin anak-anak CPNS itu gimana ya? CPNS yang enggak nanti kamu saya tangkap gitu kan. Terus tanda tangan Jokowi, kirim, titik, enter, quit. Coba kita lihat di hasil sadapannya, berhasil disadap enggak? Capture, stop, analyze. Coba kita lihat, saya klik ini aja sembarangan, analyze, follow, TCP stream. Apa yang ditulis tadi ketangkep ya? Beres ya? Jadi apa yang ditulis ketangkep. Sekarang saya akan lihat hasilnya di web. Salah. Mana sih? Ini dia. Oke. Nggak ada kan? Nggak ada. Saya reload. Jangan lupa kalau nge-reload baca Bismillahirrahmanirrahim, reload. Masuk ya. Klik. Masuk ya. Tinggal 10 menit Pak. Diskusi kalau mungkin kalau ini ulang dulu ya, gue kasih tahu yang parah yang Anda akan hadapi 2024 besok. Masuk ke YouTube, ini contoh YouTube aja lah. Masuk YouTube, kok gue pakai ini jadi berat banget. Saya masuk ke YouTube aja nih,
Salah ya, harus di ini lagi ya. Stres. Stop share. Share lagi. Ini ya. Oke. Share. Ini akan terjadi bakal parah banget tahun 2024. Masuk ke YouTube. Oke. Jangan salah ngetik kan. YouTube. Inilah YouTube. Oke. Kata kunci ini premiumnya nggak usah dipakai, bukan yang premium yang kita butuhin. Masuk YouTube. Oke. Kata kuncinya tolong dilihat baik-baik. Kata kuncinya adalah deep fake. Ini parah nih. Ini deep fake. Ini jadi ini kayaknya sama. Ini kayaknya Putin, padahal yang aslinya bukan Putin. Orangnya yang ini jadi Obama. Orang aslinya ada yang sebelah kanan, yang orang bohongnya Obama. Ini lagi stop share, pindah share ke mana ya nantinya, bingung gue. Ini saya buka terminal dulu. Oke, ini terminalnya mana ya terminal? Oh ini dia. Oke, share. Oke, saya akan zoom in. Oke, mudah-mudahan bisa kelihatan. Silakan kalau ada apa-apa. Kalau ada apa-apa silakan. Kalau ada pertanyaan kirim, karena waktunya sempit, masuk ke Ono Indonet ID sama Ono @ITTSACID. Cuman kalau mau jujur terus terang, saya lebih suka kalau Anda nanyanya di sini sih, pakai Twitter. Supaya yang lain Oke, saya gedein lagi. Nih, mudah-mudahan lebih gede lagi. Oke.
Yang masalah kalau yang masuknya ransomware, data hilang. Dan itu beberapa kali orang ngomong ke saya nangis-nangis. Ini